Adik-adik sekolah minggu AKBP Sutoyo, selamat hari Minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Pak Pendeta mengajak kita untuk mengambil sikap berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan hidup saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini terambil dari kitab Daniel. Kitab Daniel pasal 3 ayat yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-29. Pak Pendeta akan membacakannya. Silakan diikuti dalam hati dari rumah. Mari kita lihat Alkitab kita masing-masing. Pak Pendeta akan memulai membacanya. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya raja." Katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, "Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal, dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan ini, Pak Pendeta mengajak kita untuk menyaksikan cuplikan video berikut ini. Mari kita sama-sama menyaksikannya. Prajuritnya terbakar juga. Kau benar, Apsu. Ini yang terjadi kalau orang melawan raja. Apa yang dia lihat? Aku nggak kelihatan dari sini. Ayo. Bukankah kita lempar 3 orang ke api itu? Lihat, ada 4 orang bebas berjalan dalam api, tidak terbakar. Dan orang keempat seperti dewa. Siapa itu yang bersama mereka?
Abednego tadi bilang Tuhan bisa bebaskan mereka dari api. Itu pasti Tuhan. Hamba Tuhan yang Maha Tinggi, keluar dan datanglah. Tak sehelai rambut pun terbakar. Dan baju mereka nggak robek. Gak ada bau hangus. Terpujilah Tuhan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hambanya yang percaya kepadanya dan menyerahkan tubuh mereka karena tidak mau memuja Allah manapun kecuali Allah mereka. Tidak seorang pun boleh menghina Allah mereka. Siapa melakukannya akan terima hukuman berat. Sudah, diamlah. Sungguh, tiada Allah lain dapat melepaskan seperti itu. Jadi Raja memberi kalian tanggung jawab lebih sekarang? Ya, dan kami telah membuat perubahan. Dari cuplikan video yang mengisahkan Sadrak, Mesak, dan Abednego yang berada di perapian yang menyala-nyala itu, ada beberapa hal yang mau kita katakan tentang firman Tuhan ini sesuai dengan tema firman Tuhan, bahwa orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapat berkat Tuhan. Sehubungan dengan itu, ada beberapa hal yang mau kita katakan. Yang pertama adalah orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang taat kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang taat kepada Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu HKBP Sutoyo, yang pertama, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang taat kepada Tuhan. Orang yang taat kepada Tuhan adalah orang yang tunduk. Dia mau hanya melakukan kehendak Tuhan. Orang yang taat kepada Tuhan, dia hanya mau patuh kepada firman-Nya Tuhan. Lihatlah dari dalam cerita Alkitab itu. Ketika mereka disuruh untuk menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar itu, mereka tidak mau melakukan perintah Raja Nebukadnezar itu. Mereka tidak mau menyembah patung itu. Mereka hanya mau menyembah kepada Allah Israel, Allah yang hidup dan berkuasa itu. Mereka menunjukkan ketaatannya dengan sungguh-sungguh mengasihi Allah, menyembah Allah, dan melakukan apa yang diinginkan oleh Allah saja. Yang kedua yang mau kita katakan dengan firman Tuhan ini, orang yang mengandalkan Allah adalah orang yang setia kepada Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego, kesetiaannya perlu diuji. Walaupun dalam kesetiaannya itu mereka harus siap mati dan siap berkorban, tapi mereka tidak takut. Mereka menunjukkan kesetiaan mereka hanya kepada Allah saja. Karena dengan kesetiaan mereka itu, ketika mereka tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar,
maka nyawa mereka menjadi taruhannya. Karena mereka akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Tapi mereka menunjukkan dengan sungguh-sungguh kesetiaan mereka hanya kepada Tuhan Allah saja. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, setelah kita tadi melihat bahwa orang yang mengandalkan Allah adalah orang yang taat, orang yang setia kepada Tuhan Allah saja. Lalu mari kita melihat, ketika seseorang itu mengandalkan Tuhan Allah dengan mempraktekkan hidup taat kepada Tuhan Allah, dengan mempraktekkan setia kepada Tuhan Allah, maka apakah berkat yang mereka alami? Apakah berkat yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego? Kita melihat tadi dari pembacaan firman Tuhan itu, bahwa ternyata mereka bertiga mengalami penyertaan Tuhan Allah. Tuhan Allah ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan Allah tidak meninggalkan mereka. Tuhan Allah tidak membiarkan mereka. Tuhan Allah ada di tengah-tengah mereka. Itu makanya Raja Nebukadnezar heran. 3 yang dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi mereka melihat ada 4. Ternyata mereka bertiga bersama dengan malaikat Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, orang yang taat, orang yang setia, maka hidupnya akan disertai oleh Tuhan Allah. Apapun pergumulannya, apapun tantangan yang dihadapi, Tuhan Allah tidak meninggalkan dia. Tuhan Allah bersama-sama dengan dia. Adik-adik yang saya kasihi, lalu kita melihat ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego itu, mereka menunjukkan ketaatan dan kesetiaannya. Kita tadi melihat dari firman Tuhan itu, mereka bertiga yang disertai oleh Allah di dalam perapian yang menyala-nyala itu. Ketika mereka dipanggil oleh Raja Nebukadnezar supaya keluar dari perapian yang menyala-nyala itu, mereka menyaksikan bahwa ketiganya, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu tidak terluka. Mereka tidak hangus terbakar. Mereka tidak ada apa-apa yang menyebabkan mereka celaka. Mereka sehat-sehat saja. Mereka hidup. Itu artinya orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang taat dan setia kepada Tuhan, maka dia akan mengalami berkat mujizat Tuhan yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Lalu mari kita melihat berkat berikutnya adalah melalui kehidupan mereka bertiga, Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang disertai oleh Tuhan Allah. Raja Nebukadnezar, kita lihat tadi dalam pembacaan firman itu, mereka memuji Allahnya Sadrak, Allahnya Mesak, Allahnya Abednego. Bahkan dia mengeluarkan perintah supaya semua manusia yang ada di tengah-tengah kerajaan Babel itu, supaya hanya menyembah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego saja. Melalui kehidupan mereka bertiga yang disertai oleh Tuhan Allah, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipuji. Orang yang mengandalkan Tuhan Allah, yang menunjukkan ketaatan dan kesetiaan di tengah-tengah kehidupannya, maka lewat hidupnya orang akan ikut memuji dan memuliakan Tuhan. Kita melihat juga, saudara-saudaraku, di ayat ke-30 setelah firman Tuhan ini, mereka bertiga mendapat berkat
mereka mendapat kedudukan yang tinggi di tengah-tengah kerajaan itu. Karena itu saudara-saudaraku, adik-adikku yang saya sayangi, apapun yang kita alami di tengah-tengah kehidupan kita, apapun tantangannya, apapun masalahmu, anak-anak Tuhan tidak boleh terus gampang bersungut-sungut, marah, sedih, kecewa, ngambek kalau permintaannya tidak diberikan oleh orang tua. Kalau permohonannya tidak diberikan oleh Tuhan dan belum diberikan oleh Tuhan. Karena memang Tuhan itu juga dan orang tua kita juga mau melihat seperti apa sih anak saya ini. Apakah anak saya ini tetap anak yang baik, anak yang taat, anak yang mau menghormati orang tuanya kalau pemberiannya tidak langsung diberikan. Tuhan dan orang tua juga mau melihat sejauh mana kesetiaan, ketaatan, dan sayangnya anak kepada orang tua. Tapi percayalah, orang tua yang baik, Tuhan kita yang baik, kalau kita dilihat tetap mengandalkan Tuhan, tetap taat kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tetap menyayangi, menghormati, dan baik kepada orang tuanya, pasti Tuhan tidak akan membiarkan kita. Orang tua kita juga tidak akan membiarkan kita. Mereka akan memberikan apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena itu anak-anak sekolah minggu Gabius Toyo, jadilah anak yang mengandalkan Tuhan, maka kita akan mengalami berkat. Tunjukkanlah ketaatanmu, tunjukkanlah kesetiaanmu, maka berkat-berkat Tuhan akan kita terima di dalam kehidupan kita. Sebelum Pak Pendeta mengakhiri cerita ini, mari kita dengarkan lagu tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Adik-adik supaya bernyanyi ya. Kita dengarkan lagu berikut ini. Ya, itulah dia lagu tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tetap taat dan setia kepada Tuhan Allah saja. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah menyapa kami, berbicara kepada kami, supaya kami belajar dari kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana mereka tetap mengandalkan Tuhan Allah dalam kehidupan mereka, bahkan dalam tantangan pergumulan yang mengancam hidup mereka. Mereka menunjukkan ketaatan dan kesetiaan mereka hanya kepada Tuhan Allah saja. Mereka tidak takut, bahkan mereka berani mengambil risiko meskipun harus kehilangan nyawa. Tapi ketika mereka menunjukkan ketaatan dan kesetiaan mereka, Tuhan menolong mereka. Tuhan bersama-sama di tengah-tengah mereka. Dan bahkan mujizat pun terjadi.
Dan mereka ketika taat dan setia di hadapan Tuhan Allah, mereka pun mendapat berkat. Dan nama Tuhan yang mereka sembah dipuji oleh Nebukadnezar dan kerajaannya. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami anak-anak sekolah minggu KBU Stoyo, supaya kami menjadi anak-anak yang mengandalkan Tuhan Allah. Kami menunjukkan itu dengan selalu taat kepada Tuhan, selalu setia kepada Tuhan. Kami tidak takut menghadapi tantangan, tidak takut menghadapi badai kehidupan, menghadapi pergumulan. Karena kami percaya ketika kami taat dan setia selalu, ketika kami sungguh-sungguh dan selalu mengandalkan Tuhan, kami mau bersabar, kami tetap bersemangat, kami tetap bersyukur, kami tetap mau melakukan apa yang baik, menyenangkan hati Tuhan dan orang tua, maka kami akan mengalami pertolongan Tuhan. Kami akan diberkati dan hidup dalam kebahagiaan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah firman-Mu. Berkatilah anak-anak sekolah minggu KBU Stoyo, guru-guru sekolah minggu dan juga orang tuanya. Semua yang terlibat dalam pelajaran sekolah minggu. Supaya Tuhan yang menjaga, memelihara, memberikan berkat-berkat-Mu. Kau yang memelihara kehidupan mereka semuanya. Kasihani dan tolonglah mereka. Apabila ada anak sekolah minggu dan orang tua yang mengalami sakit penyakit, siapapun mereka Tuhan, jamah dan sembuhkanlah, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan yang disembah oleh Sadrak, Mesak dan Abednego adalah Tuhan yang hidup dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan yang menolong Sadrak, Mesak dan Abednego itu juga Tuhan yang sanggup menolong kami di dalam kehidupan dan pergumulan kami. Karena itu Tuhan, sembuhkanlah yang sakit, kuatkanlah yang lemah, hiburkanlah yang sedih. Jagai dan peliharalah kehidupan anak-anak sekolah minggu, pelayan-pelayan sekolah minggu dan juga orang tuanya, dimanapun mereka berada. Cukupkan mereka akan kebutuhan mereka. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami dan tolonglah kami Tuhan, supaya Engkau yang menjauhkan kami dari bahaya virus corona. Biarlah kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang disiplin, anak-anak yang bisa menjaga kebersihan dan lingkungan kami dimanapun kami berada, supaya kami terbebas dari virus corona. Segeralah Tuhan, bangsa kami dan daerah kami ini terbebas dari bahaya virus corona, supaya kami bisa kembali berkegiatan seperti yang biasanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap bersyukur, dan salam sehat.